Panduan pengelolaan kinerja PMM. Cara mengisi persiapan observasi. Praktik kinerja untuk kepala sekolah. Let's go! Halo Sobat Darsip, balik lagi dari Sip ID. Kali ini kita mau bahas soal PMM lagi, yaitu perihal pengisian formulir dari persiapan observasi praktek kinerja untuk kepala sekolah. Sekali lagi ya, untuk kepala sekolah, karena kemarin saya sudah buat untuk pengisian guru, sekarang kita coba isi untuk yang kepala sekolah. Nah, namun sebelum itu beberapa catatan yang pengen saya kasih buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu pastikan dahulu periode ataupun dari PMM pengelolaan kinerja itu sudah dirubah. Yang kedua, penyusunan RHK yang kemarin kita sudah ajukan kepada atasan sudah di-ACC oleh kepala sekolah ataupun dinas yang terkait. Nah, jika ketiga itu ataupun kedua tadi sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, sekarang kita coba langsung ke prakteknya, yaitu mengisi persiapan praktek dari kinerja kepala sekolah. Nah, sebelumnya itu tadi juga saya sedikit-sedikit udah observasi, sekarang coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Di sini kita belajar bareng-bareng, oke? PMM silakan buka PMM-nya, kemudian masuk ke akun pengelolaan kinerja dari kepala sekolah. Nah, setelah masuk ke menu kepala sekolah, kemudian sebagai pegawai. Karena kepala sekolah itu memiliki dua kewenangan, yaitu sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kinerja untuk guru-guru yang ada di naungannya, di bawah naungannya ya. Oke, untuk kepala sekolah untuk mengisi persiapan observasi, silakan masuk ke pegawai sebagai pegawai ya. Kemudian biasanya itu sebelumnya kita diminta untuk konfirmasi ataupun menyetujui data dari atasan ataupun pengawas sekolah kita. Jika sudah benar datanya, silakan konfirmasi data atasan. Oke. Setelah itu untuk mengisinya masuk ke praktek kinerja. Kemudian di sini lihat isi observasi ataupun isi dokumennya. Silakan klik isi dokumen. Kemudian nah, di formulir persiapan nih, diskusi persiapan. Nah, ini asumsinya seperti ini. Sebelum kita melakukan observasi, alangkah baiknya kita itu diminta untuk alurnya isi formulir dulu, yaitu formulir seperti ini. Kemudian kabari atasan atau pengawas ataupun dinas terkait. Kemudian setelah disetujui ataupun di-ACC jadwal oleh dinas ataupun pengawas terkait, silakan lakukan observasinya dengan disertai jadwal yang sudah kita isi di formulir diskusi persiapan ini. Nah, untuk mengisi formulir persiapan ini, silakan masuk ke sekolah ke bawahnya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya punya Bapak Ibu kok beda nih indikator pilihannya, itu nggak apa-apa. Soalnya kan kemarin banyak tuh indikator yang bisa kita pilih berdasarkan rapor mutu. Jadi asumsinya ini hanya sebagai pembelajaran bahwasannya langkah yang harus saya isi tuh seperti ini. Jadi gambaran untuk Bapak Ibu tuh sudah ada. Oke. Untuk kepala sekolah perilaku spesifik ini kan ada 3 opsi nih. Ini saya sarankan centang semua. Nah, centang seperti ini semua karena sebagai kepala sekolah alangkah baiknya juga kalau indikator itu terpenuhi semua. Siap? Oke, selanjutnya upaya apa yang akan dilakukan. Nah, ini upaya perilaku yang mau nanti kita observasikan itu seperti apa langkah-langkahnya ataupun bentuknya seperti apa. Nah, ini tadi saya sudah siapin untuk upaya apa yang bakal dilakukan oleh kepala sekolah saya di kinerja PMM ini nanti. Nah, silakan copy ataupun Bapak Ibu bisa lihat di cek rubrik observasi ini. Nah, ini pilih salah satu, misalnya nih di 3 topik ini Bapak Ibu ambil di yang poin pertama, kemudian di poin kedua, di nomor 2 ini pilih yang poin pertama juga, di nomor ketiga pilih yang nomor pertama poin pertama juga nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah siapkan khusus untuk kepala sekolah saya karena kemarin juga udah request. Tinggal pastekan ke dalam sini. Setelah itu untuk jadwal observasi, setelah kita melakukan konfirmasi kepada pengawas untuk masalah tanggal ataupun
jam observasinya nanti dan sudah dapat konfirmasi dari pengawas, silahkan isi di bawah sini. Misal nih, kalau kemarin kepala sekolah saya bilang tuh per tanggal 12 dia mau konfirmasi ke pengawas dan sudah di ACC. Untuk dari pertemuannya silahkan ketikkan misal nih presentasi visi misi peningkatan mutu pembelajaran. Nah, karena di sini kemarin kan tujuan semangat dan semoga lancar. Nah, ini praktek yang dilihat, tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, makanya ketemulah intinya judul pertemuan itu seperti ini. Oke. Selanjutnya perangkat pendukung, misalnya rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini yang bisa kita lihat presentasinya seberapa persen dari capaian yang ada di sekolah dan nanti bisa kita presentasikan kepada audiens ataupun wali murid ataupun tokoh-tokoh lainnya. Seperti itu. Kemudian catatan opsional lainnya, masalah jam observasi ini silakan Bapak Ibu sesuai dengan jam dinas ya. Saya sarankan sesuai jam dinas dan sudah dikonfirmasi oleh pengawas, oke? Misal di sini saya buat pukul 8.00 sampai 10.00 WIB ya, sesuaikan aja. Setelah semuanya terisi, coba ulas lagi dari awal. Jika sudah yakin, silahkan simpan atau kumpulkan, atau boleh kalau misalnya nih dari Bapak Ibu belum konfirmasi kepada pengawas masalah jam observasi ataupun tanggal kapan dilakukan observasinya. Nah, itu bisa dikumpul sebagai draft, kemudian nanti bisa disimpan kembali. Nah, ini berhubung kemarin saya juga belum konfirmasi kepala sekolah. Ini kemarin cuma izin untuk buat video panduannya. Saya simpan draft terlebih dahulu. Oke, simpan dan keluar. Nah, nanti jika dokumen ini sudah terisi, nah nanti dari pengawas bakal konfirmasi masalah jam atau waktunya di sini ya. Setelah ini checklist biru lagi, nanti lanjut ke dokumen isian tindak lanjut ini. Oke, sampai di sini pengisian dari persiapan observasi praktik kinerja untuk kepala sekolah sudah selesai, tinggal tunggu konfirmasi dari pengawas atau dinas setempat. Terima kasih yang sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.